Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya itu akan mengecek kehadiran Ahmad Yuda, Adam Palevi, Azikri, Anggana, Celi. Baik, tadi sudah diakses semua sama Ibu ya. Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Baik anak-anakku, kita tadi berdoa bersama. Semoga harapannya pembelajaran pada pagi hari ini bisa lancar dan bisa menerima ilmu. Amin ya Allah. Anak-anakku masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu? Coba siapa yang masih ingat? Saya masih ingat dulu. Ya, Jessica. Apa pelajaran minggu lalu? Perkelahian pelajar. Bagaimana itu? Perkelahian pelajar disebabkan oleh konflik antar individu atau kelompok yang sering dipicu oleh masalah sepele seperti ejekan atau perselisihan antar sekolah. Dampaknya meliputi cedera fisik, rusaknya reputasi sekolah, dan terganggunya proses belajar. Ya, beliau kelas wajib. Selanjutnya, ada yang masih ingat lagi? Selanjutnya, ya silakan Najwa, Amal. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya. Apa? Ya. Penggunaan minuman keras dalam mengajar dan menyebabkan gangguan matematika fisik dan mental, menurunnya prestasi akademik, serta meningkatkan resiko perilaku berbahaya seperti perkelahian dan kecelakaan. Ya, beliau terus kuatkan. Ya, selanjutnya masih ada yang ingat lagi? Ya Bu. Oh ya, Yuda, silakan. Apa? Ya, bagaimana? Penggunaan narkoba di kalangan remaja pelajar menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis, kecanduan, degradasi moral, dan terjerat dalam tindakan kriminal. Hal ini juga dapat mengundurkan masa depan, pendidikan, dan karir pelajar. Ya, beliau pun juga. Minggu lalu kita belajar tentang perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Semoga kita semua bisa menghindarinya ya. Amin. Semua adalah barang haram, tidak boleh bilang Islam, tidak boleh mengkonsumsinya karena banyak sekali dampak negatif. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar ada menggunakan media sosial. Apa media sosial itu? Media sosial merupakan media untuk bersosial. Kalau zaman dulu kita kirim surat untuk teman yang jauh, sekarang sudah ada media sosial. Contohnya apa yang kalian ketahui media sosial? Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, semua untuk komunikasi. Tujuan pada pembelajaran pada materi ini yaitu menjelaskan adab menggunakan media sosial, menjelaskan dalil adab penggunaan media sosial, kemudian membuat postingan dan komentar di media. Kalian sering berkomentar di media sosial? Ya.
Sering? Kalau ada temennya yang posting, kalian ada yang komen biasanya. Komennya bagaimana? Komennya bagaimana? Komen tentang yang positif atau yang negatif? Mengapa diperlukan ada media sosial? Kenapa? Ada menggunakan media sosial sangat penting karena apa? Menekankan pada pemahaman mendalam dan penerapan nilai-nilai etika dalam aktivitas di dunia digital, khususnya media sosial sesuai dengan ajaran Islam. Agar apa? Gunanya kalau menggunakan adab, ya tidak ada pertikaian, ya tidak ada permusuhan, dan dia lebih apa? Lebih bijak bermedia sosial. Sekarang coba kalian lihat ini, ada pertanyaan pemantik. Silakan kalian scan button yang di layar itu, atau bisa di laman tersebut. Silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata adab di media sosial? Silakan dijawab di HP-nya. Nah, ini sudah ada yang jawab ya. Aturan mengenai sopan, akhlak, sopan santun, berkomentar yang positif, tingkah laku, akhlak, norma, perilaku, ada komentar yang baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, silakan dijawab. Menurut Anda, mengapa penting untuk menjaga adab saat berinteraksi di media sosial? Sudah habis. Jadi tadi sudah ada yang pernah melihat apa? Postingan yang Anda menggunakan media sosial. Di era digital ini semua sudah memakai media sosial. Ya pagi kalian sudah memegang HP, sampai mau tidur juga memegang HP. Penggunaan media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan saya. Definisi media sosial yaitu platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan informasi dan membangun komunitas. Platform ini meliputi jaringan sosial, situs, berbagai video, dan blog. Dampak positif penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif seperti memperluas jaringan, bisa menambah teman, kemudian apa lagi? Meningkatkan pengetahuan dan memfasilitasi kegiatan sosial. Dampak negatifnya juga ada. Apa dampak negatifnya? Gangguan, ya. Sampai tidak mau lepas, bahkan mau kemana pun membawa HP. Kemudian dampak negatif penggunaan medsos juga bisa menjadi penyebaran hoax. Apa hoax itu? Berita palsu, berita bohong. Juga bisa sebagai pengumuman online. Itu dampak negatifnya. Pengumuman online. Membuli melalui medsos, membuli fisik ataupun membuli ras.
sudah mengatur bahwasannya kita harus menjaga dengan baik, termasuk penggunaan media sosial. Jujur dan bertanggung jawab, berhati-hati dalam memposting, ya, memposting foto, memposting video, harus berhati-hati. Siapa yang bikin konten, suka bikin konten, jadi konten yang positif, sopan dan santun, menjaga kehormatan, etika komunikasi di media sosial, kesopanan, menyapa dengan baik, assalamualaikum, hai, tidak perlu menggunakan kata-kata patah. Selanjutnya empati, memahami perasaan orang lain, menghindari perkataan yang kasar dan merendahkan. Tidak boleh merendahkan di medsos di dunia nyata. Oke, selanjutnya ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi silakan kalian mencari sebuah kasus yang tentang perundungan atau tentang apa yang terkait dengan sosial media. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kelompoknya kemarin sudah dibentuk melalui WA polling, ya. Kelompok 1 ini silakan kalian mencari dan menjawabnya di kertas yang disediakan. Kelompok 2 sini ya. Kelompok 3. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Boleh kalian mencari referensi di Google di dalam Al-Quran. Habis, silakan mencari referensinya ya. Silakan mencari referensinya. Di Al-Quran hadisnya, silakan cari di internet. Gimana, ada kesulitan? Sudah? Sudah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ini saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Kasus penyebaran hoax di media sosial. Pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak informasi yang beredar di media sosial terkait virus tersebut. Dalam perspektif Islam, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu." Pembelajaran dari kasus ini adalah pentingnya untuk tabayun atau memverifikasi setiap informasi yang kita terima sebelum menyebarkannya. Beri aplaus. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Siapa yang berselasi? Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Kasus cyberbullying di media sosial. Pada tahun 2020, seorang selebriti Korea Selatan bernama Suli ditemukan tewas akibat depresi berat yang dipicu oleh cyberbullying di media sosial. Perspektif Islam dalam tentang kasus ini. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 dikatakan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang yang lain. Bisa jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain." Pelajaran dari kasus ini, yang pertama yaitu menghormati sesama, yang kedua tanggung jawab dalam bermedia sosial, dan yang ketiga pentingnya menjaga kebaikan. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan
Silakan klik start. Kemudian dijawab. Ya. Silakan dijawab. Tulisnya. Bisa? Ini Dimas bisa. Klik salah satu jawaban yang benar. Langsung sinyalnya. Ya, klik start. Ya. Silakan kalian jawab. Bisa? Ya, semuanya sudah menjawab ya. Skornya yang paling bagus Dina Nur Fitri. Mana Dina? Wah, yang paling bagus. Selamat. Ya, baik. Nomor 2 ada Dimas Javalia dengan skor 700. Nomor 3 Yuda, nomor 4 Lauren dan seterusnya. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan baik. Ya. Agak kerama. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa belajar dan jangan lupa mempelajari untuk materi berikutnya tentang mana bakat Islam dengan satu dan damai melalui dakwah, tabligh dan khutbah. Ya, silakan dipelajari dan jangan lupa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Baik. Semoga kita semua sehat